وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah berbulat tekad, bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159. Bapak Ibu jamaah zuhur rahimakumullah, asbabun nuzul dari ayat ini adalah bahwa ayat ini turun setelah terjadinya perang Uhud, di mana kita tahu bahwa perang Uhud adalah perang antara orang Islam dan orang kafir, di mana orang Islam mengalami kekalahan. Kenapa mengalami kekalahan? Karena ada di antara pasukan pemanah yang tidak patuh kepada perintah Rasulullah. Mereka dilarang meninggalkan bukit, tetap berada di sana apapun yang terjadi, tapi karena tergiur dengan harta rampasan perang, lalu dia tinggalkan posko dan akhirnya umat Islam mengalami kekalahan. Dalam situasi seperti ini, tentu selaku manusia biasa, Rasulullah SAW tidak nyaman dengan perilaku kaum muslimin pada waktu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan peringatan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tetap berlaku lemah lembut terhadap kaum muslimin. Apa kata Allah? Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi law faddu min haulik. Maka dengan rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh darimu. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita amalkan perilaku baginda Nabi ini. Bagaimana kita berbaik-baik dengan orang lain, bagaimana kita berlemah lembut kepada orang lain, meskipun orang itu tidak mendengarkan kata-kata kita. Sebagaimana kaum muslimin pada waktu itu juga ada yang tidak mendengarkan perintah Nabi, tapi Nabi tetap berlemah lembut kepada mereka. Di sinilah letak kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlaku lemah lembut kepada siapa saja. Siapapun kita jamaah rahimakumullah, amalkanlah ini. Kalau seandainya kita berlemah lembut, bermuka manis, bersuka senyum, orang akan nyaman dengan kita. Tetapi sebaliknya, andaikan kita kasar, berhati keras, payah senyum, sulit sekali untuk senyum, maka orang akan menjauh dari kita. Praktekkanlah itu. Bahkan Bapak Ibu jamaah, dengan hewan saja apa kita berlembut-lembut,
berkasih sayang dengan hewan, dia akan senang kepada kita. Cobalah Bapak Ibu, misalkan sayangi kucing, sayangi misalkan makhluk Allah yang lain, dia akan nyaman dengan kita. Tapi cobalah kasari hewan, dia akan menjauh dari kita. Apalagi kepada manusia. Namun jamaah rahimakumullah, senyum ini yang mungkin berlembut-lembut ini, terutama senyum ini yang mungkin perlu kembali kita tingkatkan. Cuman yang mengamalkan senyum ke Pak, orang yang kerajo di bank mungkin ya nak. Ketika nasabah masuk, dia sambut, dia senyum, ada yang bisa dibantu, itu paling. Maka jamaah rahimakumullah, amalkanlah akhlak Rasulullah berlemah lembut kepada sesama kita, meskipun berbeda pendapat atau berbeda pendapatan, tetap berlemah lembut. Jamaah yang dirahmati Allah, jangan sampai gara-gara beda pendapat, berbeda mazhab, berbeda organisasi, lalu tidak tegur sapa, lalu kita anggap dia musuh kita. Ini tentu tidak kita harapkan. Meskipun berbeda mazhab, berbeda organisasi, Quran kita sama, Nabi kita sama, Tuhan kita sama. Kita adalah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Kemudian jamaah rahimakumullah, setelah berlemah lembut, berikutnya akhlak Rasulullah adalah orang yang seperti tadi, fa'fu anhum. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad, maafkanlah mereka. Orang yang tak mendengarkan kata-kata Nabi disuruh maafkan oleh Allah, maafkanlah mereka. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita punya rasa saling maaf memaafkan. Meskipun sebesar apapun kesalahan orang kepada kita, maafkan. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri pun Maha Pemaaf. Allah Maha Pengampun. Kemudian yang lebih hebat berikutnya adalah wastaghfir lahum. Minta ampunkanlah untuk mereka. Biasanya Bapak Ibu, kita berdoa hanya untuk diri kita, kemudian keluarga. Baik setelah solat atau kapanpun kita berdoa hanya untuk diri kita saja. Tapi dalam ayat ini wastaghfir lahum, minta ampunkanlah untuk mereka. Kita disuruh oleh Allah untuk minta ampun terhadap diri orang lain. Ada orang yang tak mendengarkan kita, ada orang yang menzolimi kita, ada orang yang jahat kepada kita. Kita disuruh untuk minta ampun, minta ampunkan untuk mereka. Ya Allah, ampunilah orang Tuhan, orang yang jahit kambo tu ampunilah. Ya Allah, dia petunjuk lainnya Tuhan. Biasanya kita mendoanya untuk diri kita saja. Atau mungkin paling-paling ada orang yang zalim kepada kita, ada orang yang jahat kepada kita, paling-paling kita sumpahi Pak. Paling-paling wak sumpahi. Tapi dalam Al-Quran, perintah Allah, kemudian akhlak baginda Rasulullah, kita disuruh minta ampunkan terhadap orang lain. Orang lain kita doakan. Biasanya kita mendoa untuk diri, keluarga, anak, istri, cucu, paling itu yang kita doakan. Tapi di sini kita disuruh oleh Allah untuk mendoakan orang lain. Karena ketika Bapak Ibu kita mendoakan orang lain, maka doa itu pun akan memantul kepada kita. Kebaikan-kebaikan yang kita doakan kepada orang lain, dan kita juga akan mendapatkannya. Untuk itu sering-seringlah mendoakan orang lain. Jangan meminta untuk awak saya. Kalau untuk awak saya meminta tu ego awak nama tu. Awak saya awak lapen untuk awak. Maka sesekali kita doakan pula lah orang lain. Kemudian wasyawirhum, bermusyawarah dengan mereka. Orang yang tak mendengarkan kita tadi, orang yang menzolimi kita tadi, disuruh kita tetap bermusyawarah, berkomunikasi. Begitulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk lebih memahami, silakan Bapak Ibu lihat surat Ali Imran ayat 159, kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.